Kalau kita ngomongin pahlawan, yang kebayang pasti pahlawan kemerdekaan kan? Tapi sadar nggak sih, ada satu babak sejarah kita yang sering banget kelewat. Kisah para ulama Nusantara yang pemikirannya itu melintasi samudra, bahkan sampai menggema di panggung dunia. Nah, hari ini kita bakal buka lagi lembaran sejarah yang mungkin sedikit terlupakan itu. Wow, salah seorang putra Afrika terbaik. Ini bukan sembarang kutipan loh. Yang mengucapkan ini adalah Nelson Mandela, salah satu tokoh paling ikonik di abad ke-20. Dan tebak, dia sedang membicarakan siapa? Seorang ulama dari Indonesia. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Gimana ceritanya seorang cendekiawan Indonesia dari abad ke-17 bisa dapat pujian setinggi itu di zaman modern, di Afrika Selatan pula? Pertanyaan inilah yang jadi titik awal kita. Dan untuk menjawabnya, kita akan masuk ke sebuah cerita yang, wah, jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Oke, jadi sebelum para ulama ini jadi pemain global, mereka itu adalah pondasi dari kesultanan-kesultanan Islam besar di Nusantara. Jadi jangan bayangin mereka cuma ngurusin soal agama ya. Mereka ini bisa dibilang adalah arsitek negaranya. Jadi, seorang mufti itu perannya krusial banget. Gampangnya, mereka ini ahli hukum Islam kelas berat yang jadi penasihat utama sultan dan pemerintah. Biar kebayang nih seberapa pentingnya, di Kesultanan Aceh, posisi mufti itu bahkan lebih tinggi dari menteri kehakiman. Ini nunjukin betapa besarnya pengaruh mereka dalam tatanan negara saat itu. Dan peran mereka ini nggak main-main loh. Mereka bukan sekedar penasihat pasif, mereka juga yang ngasih stempel sah atau legitimasi keagamaan buat seorang sultan. Mereka ikut membentuk kebijakan negara, misalnya soal perdagangan. Dan yang paling luar biasa, di beberapa kasus, mereka bahkan punya kuasa untuk nunjuk atau malah melengsarkan penguasa dari tahtanya. Ini bukan lagi cuma soal agama, ini udah jadi kekuatan politik yang real. Tapi, peran penting mereka di dalam negeri itu baru babak pertama. Nah, sekarang kita bakal kenalan sama beberapa tokoh yang luar biasa ini. Ini cuma beberapa contoh ya dari sekian banyak. Kita akan ikutin perjalanan global mereka yang sumpah keren banget. Perjalanan demi ilmu yang ninggalin jejak abadi di seluruh dunia. Nah, ini dia orangnya. Syekh Yusuf Al-Makassari, sosok yang dipuji setinggi langit sama Nelson Mandela. Kisah hidup beliau ini udah kayak film epik deh. Cerita tentang ketekunan, perlawanan, dan bagaimana pengasingan justru bisa melahirkan pengaruh yang mendunia. Coba deh bayangin, perjalanan ini di abad ke-17. Gak ada pesawat, gak ada internet. Selama 20 tahun, Syekh Yusuf keliling dari Goa ke Mekah, Yaman, sampai Damaskus cuma buat belajar. Tapi, perjuangan beliau melawan penjajah bikin beliau ditangkap dan dibuang. Pertama ke Sri Lanka, terus dilempar lagi ke ujung benua lain, Cape Town, Afrika Selatan. Tapi justru disinilah letak kehebatannya. Di tanah pengasingan, beliau malah membangun komunitas muslim pertama yang terorganisir di sana. Warisannya kuat banget sampai sekarang. Oke, kalau Syekh Yusuf itu adalah sang pejuang, nah Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah sang maestro intelektual. Kalau Syekh Yusuf diasingkan, Syekh Nawawi justru sebaliknya. Beliau berhasil mencapai puncak tertinggi dalam hierarki keilmuan Islam, langsung di pusatnya. Pencapaian beliau ini gila banget. Menjadi imam di Masjidil Haram, pusatnya dunia Islam, itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Dan beliau jadi orang pertama dari Kepulauan Melayu yang mencapai posisi itu. Beliau nggak cuma dihormati, tapi juga jadi mercusuar ilmu buat murid-murid dari seluruh penjuru dunia, termasuk tentunya yang dari Indonesia. 115? Bukan, ini bukan jumlah muridnya. Ini jumlah kitab yang beliau tulis. Lebih dari 115 kitab. Produktivitasnya fenomenal banget. Dan ini bukan cuma soal jumlah ya, kualitasnya itu loh. Karya-karya beliau, dari tafsir Quran, fikih, sampai tasawuf, sampai hari ini masih jadi buku wajib di pesantren-pesantren, nggak cuma di Asia Tenggara, tapi bahkan sampai ke Timur Tengah. Oke, jadi kisah mereka ini bukan cuma cerita masa lalu yang keren ya. Pengaruh mereka itu terasa banget sampai sekarang. Yuk kita lihat gimana ajaran mereka secara langsung ikut membentuk Indonesia yang kita kenal hari ini. Nah, kenalan lagi sama satu tokoh kunci, Muhammad Sholeh Darat. Meskipun beliau banyak mengajar di Mekah, arus ilmunya itu justru mengalir deras balik lagi ke Nusantara. Lewat siapa? Lewat murid-muridnya yang paling top. Ini kayak efek domino yang keren banget. Jadi ada Mbah Soleh Darat, seorang guru besar di Mekah.
Terus beliau punya dua murid yang cemerlang banget, yaitu KH Hashim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan. Nah, setelah selesai belajar, dua murid ini pulang kampung ke Indonesia. Dan mereka mendirikan sesuatu yang bakal mengubah sejarah Indonesia selamanya. Jadi, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang anggotanya puluhan juta orang, keduanya lahir dari murid-murid seorang guru yang sama, Mbah Soleh Darat. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya dampak jangka panjang dari sebuah ilmu yang diajarkan. Setelah melihat semua ini, mungkin kita bertanya, terus kenapa? Apa relevansinya buat kita hari ini? Mengapa kisah-kisah ini penting banget buat kita ingat? Pentingnya adalah kisah mereka ini meruntuhkan anggapan kalau kita ini bangsa yang terisolasi. Justru sebaliknya, ini adalah cerita soal koneksi global, soal ambisi intelektual, dan tentang gimana ilmu pengetahuan itu bisa jadi kekuatan perubahan yang bertahan melintasi benua dan generasi. Kehidupan mereka jadi bukti nyata soal kekuatan rasa ingin tahu dan mental baja yang gak kenal menyerah. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Di zaman di mana perjalanan itu super sulit dan serba terbatas, mereka bisa keliling dunia buat cari ilmu. Sekarang, di zaman kita, di mana informasi ada di ujung jari dan dunia seolah tanpa batas, coba bayangkan potensi apa yang ada di hadapan kita. Pertanyaannya bukan lagi bisakah kita, tapi perjalanan apa yang akan kamu mulai hari ini.